Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua, anak hebat di seluruh Indonesia? Terkhusus anak hebat dari SD Negeri 1 Kutosari kelas 6A. Semoga kalian selalu semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran ke-1. Apakah kalian sudah siap? Silahkan siapkan buku siswamu beserta alat tulis. Jangan lupa like and subscribe channel Arun Biji Astuti supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Mengembangkan informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Ini adalah muatan ilmu pengetahuan alam, dan kita akan belajar menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Ini adalah muatan pelajaran IPS. Ayo semangat, simak video pembelajarannya dengan baik supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, kalian bisa menyimak di buku siswamu. Di situ terdapat gambar BM Diah, kemudian naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, dan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Kalian perhatikan baik-baik ya. Simak teks BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Setelah kalian membaca dan menyimak isi dari teks bacaan tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi, diharapkan kalian dapat menemukan informasi penting dari teks bacaan menggunakan kata baku. Dan tentunya seperti pembelajaran pada subtema 2 kemarin, kalian akan menemukan informasi penting, kemudian menuliskannya menggunakan kalimat efektif. Mari kita pelajari apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapannya sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku. Nah, ini biasanya sering kali kita ucapkan dan kita tulis. Contohnya nasihat. Nah, sebetulnya bukan nasihat, tetapi kalau menggunakan kata baku, kita menggunakannya nasihat. Contoh yang kedua,
apotik. Nah, kata baku dari apotik adalah apotek. Contoh yang ketiga, cuman. Nah, kata bakunya cuma. Kemudian contoh yang keempat, gubuk. Yang betul adalah gubuk pakai K. Dan contoh yang terakhir, contoh kata tidak bakunya adalah jadwal. Nah, kata bakunya menggunakan jadwal ya. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh kata baku dan bertanyalah pada gurumu jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami. Yap, mari kita mulai menuliskan informasi penting dalam diagram ini. Di subtema 2 kalian sudah mempelajari tentang kalimat efektif dan di subtema 3 kalian sudah belajar dengan kata baku. Sekarang kita gabungkan kalimat efektif dan menggunakan kata baku pada informasi penting yang akan kalian buat. Di sini Bu Arum contohkan ya. Untuk kata tanya apa, kita dapat memperoleh informasi penting. Naskah asli proklamasi yang ditulis oleh Soekarno awalnya dibuang ke tempat sampah. Informasi penting menggunakan kata tanya mengapa, diperoleh informasi pentingnya. Naskah asli proklamasi yang sudah dibuang ke tempat sampah diambil dan disimpan kembali oleh BM Diah. Karena menurutnya naskah tersebut memiliki nilai sejarah tinggi. Kemudian informasi penting yang didapatkan dengan kata tanya siapa adalah BM Diah adalah seorang pemuda yang hadir saat proklamasi kemerdekaan. BM Diah adalah orang yang menyimpan naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang sempat dibuang ke tempat sampah. Sedangkan dengan kata tanya di mana, kita dapat memperoleh informasi penting. Naskah asli proklamasi tersebut kini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya, dari kata tanya kapan kita dapat memperoleh informasi penting. Setelah 46 tahun, 9 bulan, 19 hari tersimpan, BM Diah membawa naskah asli proklamasi dan menyerahkan kepada Presiden Soeharto pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir dengan kata tanya bagaimana kita memperoleh informasi penting. Berkat tindakan BM Diah menyimpan naskah asli tersebut, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli proklamasi dan belajar dari kejadian tersebut. Nah, teman-teman, nanti bisa berlatih menggunakan teks bacaan yang lain. Oke? Semoga kalian memahami bagaimana cara menemukan informasi penting, kemudian menuliskannya menggunakan kalimat efektif, dan tentunya harus menggunakan kata baku. Nah, teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Dan semua warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun, berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Kalian perhatikan gambar baik-baik. Di situ kalian bisa mendapatkan sebuah informasi bahwa gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan petani. Pada zaman penjajahan, petani harus membayar pajak tanah sebanyak 1/5 dari hasil panen tahunan, menjual hasil bumi kepada penjajah, dan mengikuti tanam paksa. Setelah kemerdekaan, petani tidak perlu membayar pajak tanah yang besar dan tidak ada kegiatan tanam paksa.
Petani juga bebas menanam dan menjual hasil tanamannya kepada siapa saja. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan pelajar. Pada zaman penjajahan, pendidikan diberikan untuk mencari pegawai pemerintahan kolonial atau penjajah. Pendidikan hanya diperbolehkan untuk kaum laki-laki dan kaum bangsawan. Setelah kemerdekaan, pendidikan dapat diperoleh untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan juga tidak hanya ditujukan untuk mencari pegawai pemerintahan. Nah, anak-anakku semua, karena kalian sekarang sudah dapat menikmati pendidikan, bisa belajar dengan tenang, kalian mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kalian? Kalian harus belajar dengan giat, kalian harus belajar dengan tekun. Seperti itu ya. Kalian harus mematuhi nasihat gurumu dan mematuhi tata tertib di lingkungan sekolah. Mari kita simak pelajaran berikutnya, yaitu tentang beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, teman-teman, ternyata semua hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini bermanfaat untuk manusia dan lingkungannya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat.
Kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, kalian bisa melengkapi tabel yang ada pada buku siswamu. Bu Arum contohkan, misalkan hewan habitatnya di lingkungan yang banyak tanah ataupun semak-semak. Apa manfaatnya untuk manusia? Telur dan dagingnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kotorannya dimanfaatkan untuk pupuk organik. Untuk tumbuhannya misalkan jambu biji, habitatnya di daerah tropis dataran rendah. Kemudian buahnya sebagai sumber vitamin, berarti sebagai bahan makanan. Dan daunnya yang masih muda digunakan untuk mengobati diare. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian akan lebih paham dan mudah mengerjakan tugas dari Bapak Ibu gurumu. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.